Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu sekalian, lama kita libur. Ya, alhamdulillah ini bisa ketemu lagi. Sebelumnya mohon maaf ini agak lama persiapannya tadi karena saya tidak punya tim. Cuman kalau di sini ngaji di sini kan jenengan pinter kira-kira ini jumlahnya. Kadang kalau saya live di sini bisa sampai yang ikut ngaji itu sampai 1000, 1100, 1200 gitu. Jadi meskipun mungkin mereka tidak selesai untuk ngajinya, nyimaknya tidak selesai, tapi barangkali saya masih bisa kecipratan ganjaran mereka. Oke, Allahumma amin. Jadi ini kita saya live-kan di sini. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang lalu kan kita sudah mempelajari atau mengenal tentang 4 perkara yang wajib untuk kita pelajari dan kita amalkan, yang terrangkum di dalam surat Al-Asr. Innal insana wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi waktu sesungguhnya manusia itu betul-betul berada di atas kerugian. Kecuali sinten Pak? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, beramal soleh, wa tawasau bil haq, saling mengajak kepada kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan saling mengajak untuk bersabar. Karena yang namanya beriman, untuk menguatkan iman itu butuh belajar, butuh sabar. Betul Pak, ngaos ngerti, butuh sabar. Terus ingkang kaping kalih napa sak sampunipun ngaos kita belajar untuk apa? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, mengamalkan. Contohipun gambil mawon nggih. Contohipun napa misale sholat berjamaah. Itu kalau kita tidak sabar, kira-kira bisa 5 waktu mboten Pak? Mboten saged. Poso napa ayamul bid 3 hari dalam 1 bulan. Sampun diamalke dereng Bapak Ibu? Dereng. Napa malih Senin Kamis? Nggih ta? Napa malih poso Daud. Jadi untuk beramal itu juga butuh kesabaran. Wa tawasau bil haq, saling mengingatkan Pak. Kados ngaos ngaten iki saling mengingatkan. Oh, ternyata banyak perkara-perkara ketaatan, peribadahan, amal soleh yang belum kita kerjakan. Wa tawasau bis sabr, saling menasihati untuk bersabar. Ngaji seperti ini juga butuh sabar. Kadang butuh teman Pak. Jenengan nek ngaos namung piyambakan semangat mboten? Nggih rada abot. Nggih. Abot. Ning nek rencane kata semangat. Semangat kalau temennya banyak yang ikut ngaji itu semangat. Terus memang napa kadang menurut saya Pak, kita itu butuh lingkungan. Dan realitanya seperti itu, kita butuh lingkungan yang mengkondisikan kita menjadi baik, menjadi soleh. Kalau kita bergaulnya dengan nuwun sewu adik-adik, kalau ngegame biasanya apa? Kalau sudah kalah anjay. Terus ngomong apa Dik? Kan kadang apa? Ada umpatan, ada makian. Nah kalau lingkungannya seperti itu nanti terpengaruh betul Pak Bu? Ya, terpengaruh. Kita akan terpengaruh. Demikian juga kalau lingkungan kita adalah lingkungan pengajian, lingkungan yang semangat untuk
memupuk, merawat iman kita, maka kita juga akan bersemangat. Terus kemarin juga kita sudah sampai pada ucapan penulis daripada kitab ini atau Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau mengatakan apa? Yajibu ala kulli muslimin wa muslimah, wajib atas setiap muslim dan muslimah. Kalau panjenengan sami niki kan muslim muslimah nggih Pak Bu? Nggih. Berarti wajib atas kula, atas panjenengan sami napa? Mempelajari 3 perkara dan mengamalkannya. Kalau tadi 4 hal, sekarang 3 perkara yang harus kita sadari bersama. 3 perkara ini napa? Yang pertama, bahwasanya napa? Kita harus menyadari bahwasanya kita di dunia ini wonten sing menciptakan boten Pak Bu? Wonten. Ada sebagian kemarin ya, ada di sebagian statement pernyataan waktu napa? Waktu kasus Paskibraka Putri tidak boleh pakai jilbab. Lah kan Allah itu menciptakan kita dengan rambut, ngapain rambutnya ditutupi? Biarkan saja. Ini kira-kira pernyataan orang yang paham aturan Allah napa betul Pak? Betul. Logika hanya Allah menciptakan kita dengan rambut, ngapain ditutupi? Padahal Allah itulah yang menciptakan kita, terus dibiarkan gitu saja Pak? Atau diuji? Diuji. Allah menciptakan kita itu bukan sia-sia, bukan begitu saja tanpa ujian, betul. Ramilan apa? Anallaha khalaqana. Allah lah yang menciptakan kita. Wa razaqana, dan memberi rezeki kepada kita. Perkara rezeki niki penting betul Pak Bu? Sangat penting. Kenapa? Karena orang untuk mencari rezeki kadang apa Pak? Melalaikan kita dari apa? Atau menghalalkan semua cara. Menghalalkan semua cara, melalaikan kita dari Allah yang sang pemberi rezeki. Menurut saya kadang kita lihat sebagian masyarakat kita demi untuk mencari nafkah, demi untuk mencari ma'isyah, sholat 5 waktunya ditinggalkan, betul Mbak? Ada yang ditinggalkan. Jadi rezeki ini Mbak, ujiannya wong sugih, ujiannya orang yang tidak punya. Harta itu ujian bagi orang kaya, juga ujian bagi orang yang miskin. Harta bagi orang kaya melalaikan mereka dari apa? Dari ketaatan kepada Allah. Melalaikan mereka kalau berbuat maksiat macam-macam, apa maksiatnya macam-macam atau satu macam Pak Bu? Kalau orang kaya. Nah, kalau orang kaya itu mau maksiat model apa saja bisa. Kemarin ada yang difoto jepret. Ternyata apa? Sama minuman keras. Yang botolnya kecil segini harganya 30 juta. Botolnya cuma sekecil gini, harganya apa? 30 juta. Dan jenengan kagungan atau 30 juta. Kinten-kinten milih napa Pak? Tindak umrah napa tumbas whisky? Tidak umrah. Ini apa? Kalau yang namanya orang kaya itu mau maksiat macamnya banyak. Mau pergi kemana saja, misalnya di sini di masyarakat sini Jomgatan, nek arep maksiat ke orang kepenak ngaku kelotoke soleh. Kelihatannya apa? Baik tokoh masyarakat aja maksiat mboten kepenak. Nek artone kakah priwet? Tinggal ke hotel,
atau pindah kemana? Ke pulau A, pulau B. Jadi harta itu ujian, baik bagi yang kaya maupun bagi yang miskin. Bagi yang miskin sebagian nuwun sewu, dari pagi sampai malam. Nuwun sewu, saya bukan merendahkan pekerjaannya, tapi saya berbicara tentang realita yang ada. Kadang nuwun sewu dari pagi sampai malam cari rongsokan. Ngantos boten salat tonton boten. Dari pagi sampai sore kerja berat, angkat batu, jadi napa? Kuli. Ngantos napa? Boten sempat salat. Nggih boten niku ujian apa boten? Ini ujian berupa ketika mungkin sederhana, tidak punya apa-apa, punya keinginan nanti kalau saya kaya saya ingin bangun masjid. Begitu dikasih kekayaan, pripun Pak? Lupa, kan? Sakit, kalau saya sembuh nanti saya mau sholat 5 waktu di masjid. Begitu dikasih sembuh, lupa. Dados rezeki ini pun Gusti Allah niku napa? Ujian. Dumateng kagem kula panjenengan sami untuk kita semua. Kemudian apa? Allah itulah yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kepada kita, tapi Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Dibiarkan bebas mboten. Allah menguji dengan mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang mentaati beliau, maka ganjarannya apa Pak? Surga. Tapi barang siapa yang bermaksiat, kembalinya ke neraka. Ini satu hal yang harus kita yakini Pak, dalam kehidupan kita. Satu prinsip yang pertama yang harus kita yakini, bahwasanya Allah lah zat yang menciptakan kita. Sebagian manusia itu tidak percaya adanya Tuhan. Banyak Pak, bahkan sekarang sebagian generasi muda itu bangga kalau namanya Bang, saya ini agnostik kalau tidak salah apa, tidak punya agama. Sebagian generasi muda itu merasa bangga kalau tidak punya agama. Padahal kalau ditanya, memang kamu itu ada dengan sendirinya. Pripun Pak jawabnya? Kamu ada itu dari mana? Misalnya mereka tidak bisa jawab. Pasti ada yang menciptakan. Satu jawaban yang pasti, ada yang menciptakan. Tapi kenapa tidak percaya bahwasanya dan yang menciptakan itu Allah? Terus nama satu keyakinan yang harus kita tanamkan pada diri kita, bahwasanya apa? Allah lah yang menciptakan kita. Allah lah yang memberi rezeki kepada kita. Allah lah yang mengatur semua urusan kita. Dan Allah menciptakan kita itu bukan dibiarkan begitu saja. Allah ingin menguji penghambaan kita kepada Allah dengan mengutus seorang Rasul, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Muzammil, Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Sungguh kami telah mengutus kepada kalian seorang Rasul yang menjadi saksi atas kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasulah, sebagaimana kami telah mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun. Tapi apa Pak? Sikap Fir'aun, fa'asa Fir'aun rasulah. Tapi Fir'aun itu apa? Fa'asa Fir'aun rasulah. Tapi Fir'aun bermaksiat kepada Rasul yang Allah utus, yaitu siapa? Nabi Musa. Rasul tidak mau, Fir'aun tidak mau tunduk kepada Nabi Musa. Namun balasannya pun Gusti Allah Pak, fa'akhadnahu akhdan wabila. Maka kami menghukum Fir'aun dengan hukuman yang berat. Terus napa? Gusti Allah ngutus Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dumateng kula panjenengan sami. Nek kula panjenengan sami taat mentaati Rasulullah, maka Allah menjanjikan surga. Kalau kita durhaka,
maka Allah menjanjikan apa? Mengancam kita dengan neraka. Ini prinsip yang pertama, Pak. Prinsip yang kedua, napa annallaha la yarda an yushraka ma'hu ahadun fi ibadatihi. Bahwasanya Allah itu tidak ridho kalau kita menduakan Allah dalam ibadah kita. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Baik yang kita jadikan sekutu bagi Allah itu malaikat maupun nabi. Malaikat itu kedudukannya tinggi atau tidak, Pak? Di sisi Allah. Dicintai oleh Allah apa benar? Dicintai oleh Allah. Nih kalau kita menjadikan malaikat itu sekutu bagi Allah, Allah ridho benar? Boten ridho. Boten ridho. Pramila riyen non sewu. Nabi Ibrahim ketika akan dilemparkan ke dalam api yang besar, malaikat Jibril menawarkan bantuan, Pak. Alaka ilayya hajah. Wahai Ibrahim, kamu butuh bantuan saya. Nek jenengan ditawani malaikat bantuan, jawabannya jenengan pripun? Nggih, malaikat. Kula napa? Wah, langsung jawabannya mantap. Tapi Nabi Ibrahim, jawaban Nabi Ibrahim pripun? Amma ilaika fala. Adapun pertolongan Anda, saya tidak. Yang saya butuhkan adalah pertolongan Allah. Ini wujud napa, Pak? Bersandarnya beliau hanya kepada Allah. Padahal malaikat Jibril itu sinten? Pemimpinnya para malaikat. Tapi semata-mata bersandar kepada Allah. Dan seandainya malaikat Jibril itu memberikan pertolongannya kira-kira dengan seizin Allah apa benar? Dengan seizin Allah. Akan tetapi sikap bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim itu adalah apa? Sikap yang istilahnya apa? Tingkat yang tertinggi, sehingga beliau tidak mau bergantung, tidak mengharapkan pertolongan makhluk. Nek kula panjenengan sami nek wonten kesulitan, sinten Pak sing dituju pisan, Pak? Iki wayahe bayar kuliah, kuliah saat ini pinten, Pak? Jutaan. Kadang napa? Jutaan saat ini. Les sampean pundi? Dan Gusti Allah apa sedulur sekinten-kinten sugih. Nah, niki napa? Ini adalah sikap napa bahwasanya napa prinsip yang kedua tadi itu napa Pak? Allah itu tidak ridho apabila kita mensekutukannya. Baik disekutukan dengan malaikat yang paling dekat maupun seorang nabi yang diutus. Pramila nuwun sewu jenengan nek nyuwun syafaatipun Kanjeng Nabi. Nyuwune ten sinten? Ten Kanjeng Nabi napa kepada Allah. Jenengan ngantu-antu syafaatipun Kanjeng Nabi mboten? Nggih. Kita mengharapkan syafaat Kanjeng Nabi mboten Pak Bu? Kita mengharapkan syafaat Rasulullah. Tapi kita mintanya syafaat kepada siapa? Kepada Rasulullah atau kepada Allah? Nah, kita mintanya kepada Allah. Kenapa? Karena syafaat itu adalah kehormatan yang Allah berikan kepada Rasul. Kalau Allah tidak ridho, maka tidak bermanfaat syafaat itu. Oleh karena itu apa? Di sini Allah tidak ridho apabila disekutukan di dalam ibadah. Termasuk apa? Babakan syafaat. Jenengan nek nyuwune ten Kanjeng Nabi, napa niku mboten pas, niku klentu. Kejawi nek Kanjeng Nabi tesih sugeng. Tapi kalau setelah Rasulullah meninggal, maka yang kita minta syafaat Rasulullah kita minta kepada siapa? Kepada Allah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman wonten ing surat Al-Jin ayat 18. Napa wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Ketahuilah sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Maka jangan kalian meminta kepada Allah dan kepada selain Allah. Terus meminta itu hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang memang itu berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib, berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib. Misalnya apa Pak? Rezeki, ini perkara gaib mboten? Rezeki itu gaib apa mboten? Kuasane sinten niku? Kuasanipun Gusti Allah. Tidak boleh kita minta rezeki kepada selain Allah. Misalnya apa? Kita minta kepada, kan ada kan Pak di sebagian di sebagian rumah makan itu ada foto rumah makan apa? Rumah makan Padang. Itu ada foto seorang ulama karismatik yang katanya kalau itu dipajang tokonya apa? Laris. Paham betul itu? Tidak boleh. Rezeki itu hanya minta kepada Allah, hanya bersandar kepada Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman wa annal masajida lillah, dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah berdoa meminta kepada Allah dan selain Allah. Termasuk apa jenengan nyuwun syafaat. Syafaat niku mengkedi di akhirat. Wa anna syafa'ata lillahi wa anna syafa'ata lillahi jami'an. Sungguhnya syafaat itu milik Allah. Oleh karena itu kita minta syafaatnya kepada Allah. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ibadah menika wau napa? Ciri-ciri ibadah niku napa, Pak? Apa itu ibadah? Sehingga tidak boleh kita kita berikan kepada selain Allah. Saya contoh Pak, contoh. Kita contoh kasus ya, contoh kasus. Sinten saya kagungan apa? Kagungan atau contoh saya sanes itu. ATM Pak, kartu ATM. Kagungan kartu ATM sedanten Pak. Punya semua Pak. Ya kalau tidak punya ATM, punya dompet ya Pak. Ya, ada dompet. Jangan tindak luar kota, dompetnya ketinggalan. Khawatir banget. Khawatir. Terus nopo? Jangan yo tindak luar kota. Dilalah nopo? Wonten jangan kagungan keris. Kagungan keris sing istilahnya nopo ya? Diyakini punya atau ya pokoknya punya keris. Nah, punya keris yang ketika ketinggalan jangan hatinya apa? Ndak enak, ndak tenang. Sami napa boten Pak kondisine Pak? Jenengan ketinggalan dompet karena ketinggalan keris. Sami boten. Hah? Nah, keris niku nek jenengan tindak teng Jakarta, manfaatnya apa Pak? Nggawa keris manfaatnya apa? Nek sakniki lho, nek sakniki. Nek mungkin apa? Nggawa alat bela diri. Nek sakniki jenengan nggawa keris. Gimana Pak? Kita nih. Kalau untuk alat perlindungan diri, ya insya Allah tidak masalah. Tapi ketika seorang itu kerisnya ketinggalan kok tidak nyaman, biasanya karena untuk perlindungan diri atau karena ada sesuatu yang kosong dari hati kita. Jenengan ketinggalan dompet, niku lek khawatir niku mergo mungkin nek wonten butuh ora iso tumbas. Napa
Khawatir mergo kados sing nek ketinggalan keris. Dados kedah dibedakan Pak ya. Orang takut atau khawatir atau orang khawatir itu ada yang diiringi pengagungan. Ada yang dia khawatir karena adanya kemanfaatan yang kemungkinan tidak bisa dia dapatkan. Artinya ada satu perkara berkaitan dengan perkara yang gaib, yang kedua berkaitan dengan perkara yang bisa kita indera. Oleh karena itu apa? Kalau orang biasanya ketinggalan keris terus artinya mboten penak niku berkaitan dengan kemanfaatan dan madarat yang bisa kita indera atau berkaitan dengan perkara yang gaib. Berkaitan dengan perkara yang gaib. Makanya di situ ada pengagungan. Ada bentuk pengagungan. Beda nek jenengan ketinggalan dompet, jenengan nggih khawatir, tapi napa? Diiringi pengagungan mboten? Mboten. Pramila unsur ibadah yang pertama niku napa? Adanya pengagungan terhadap sesuatu yang gaib. Adanya pengagungan ya, terlebih dalam perkara-perkara yang gaib. Jenengan mlebet omah dilalah ten niku wonten sinten? Jarene ana gendruwune. Jarene wonten gendruwo. Jenengan mlebet wedi. Pareng mboten, Pak? Mboten pareng. Awit napa? Secara napa istilahnya napa nggih? Itu adalah perkara yang gaib. Kalau dalam perkara yang gaib ada yang siapa? Ada Allah Subhanahu wa taala, kita bersandar hanya kepada Allah. Kalau dalam perkara yang bisa diindra itu kekhawatiran kita, ketakutan kita itu bukan diiringi pengagungan. Tapi kalau dalam perkara-perkara yang gaib, ketakutan kita biasanya diiringi pengagungan. Makanya takut dengan hal-hal yang gaib, dengan takut sama macan, sama singa, benten mboten kan? Benten. Jangan wedi karo gendruwo itu berarti telah salah satu bentuk mensekutukan Allah dalam rasa takut. Rasa takut itu ibadah. Nek jenengan wedi kalih macan niku diiringi pengagungan mboten? Ikut yo Pak apa? Mbah ampun Mbah. Ngantos mungkuk-mungkuk mboten? Nggih. Kan mboten. Biasanya mboten. Wedine mergo napa? Engko ndak cakap. Maka takut yang tidak diiringi pengagungan itu bukanlah kesyirikan. Insya Allah. Tapi takut yang diiringi pengagungan itu adalah bentuk apa? Mensekutukan Allah dalam ibadah. Ibadah apa? Ibadah hati, yaitu takut. Mungkin sampai dipahami ya, Pak Bu. Ya. Kapan kita takut itu syirik? Kapan takut yang bukan syirik? Sudah. Ya, mohon maaf, kiranya waktunya sudah sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang mendatang. Mudah-mudahan nanti kita bisa masuk contoh pada bentuk-bentuk ibadah. Nah, terutama ibadah hati, Pak. Tawakal, harap dan lain sebagainya. Demikian Allah Ta'ala, banyak hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pengajian malam hari ini ya, dan Ustaz Muhammad dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga yang mendengarkan mendapat ganjaran dan bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akhiri dengan doa kepada majelis subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya banyak salam maaf dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah.